Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Ingkang kinurmatan bapak-bapak pejuang persyarikatan wonten ing cabang Muhammadiyah Ngemplak, ibu-ibu wonten ing cabang Aisyah Ngemplak, bapak ibu pegiat persyarikatan wonten ing ranting Sekapanewon Ngemplak, ingkang kinurmatan Pak Dan Ramil atau yang mewakili, Pak Kapolsek rawuh atau yang mewakili, bapak ibu sekalian, kalau wingi wonten pengetan inggih Maulid Nabi. Niki ngersake basa Jawi napa basa Inggris? Napa basa Arab? Campur nggih. Kalau wingi wonten hari Kamis pengetan hari Maulid Nabi 12 Rabiul Awal. Dados Kanjeng Nabi menika pun utus dados Rasul menika nalika beliau tasih lenggah wonten Mekah, lajeng ditimbali kalih Gusti Allah melalui mekanismenya sendiri. Mekanisme ini pun Gusti Allah lewat malaikat Jibril ditimbali, kemudian diberikan wahyu pertama, maka saat itu beliau mendapatkan tugas. Nah, wonten media sosial niku wonten diskusi janjane nek memperingati Maulid Nabi iki bid'ah apa ora. Niki ingkang kula ajeng matur. Nek menurut Muhammadiyah memperingati Maulid Nabi kuwi bid'ah apa ora? Niki nek kabeh sithik-sithik bid'ah niki ra ibadah wae dhewe niku. Mila hati-hati ketika kita menyebutkan bid'ah. Yang pertama, kalau kita sedikit-sedikit bilang bid'ah, maka tidak jelas lagi ibadahnya seperti apa. Yang kedua, di Indonesia ini yang Islam itu dimaknai dengan berbagai macam cara. Jangan-jangan kalau kita terlalu kencang bilang bid'ah malah gawe cerah, ora seduluran, tidak membangun persatuan di antara persaudaraan umat Islam. Jadi hati-hati, kalau kita menganggap ada yang bid'ah ya cukup untuk kita, tapi kalau tidak ya tidak perlu dikatakan bid'ah. Di Majelis Tarjih Syarikatan Muhammadiyah MTT, Majelis Tarjih Tasdim, itu sudah menyampaikan bahwa tidak ada anjuran untuk memperingati Maulid Nabi. Tidak ada juga larangan memperingati Maulid Nabi. Tapi ada anjuran bahkan di dalam Quran untuk menyebarluaskan, mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Mila terkait Maulid Nabi kados pundi? Nggih monggo diteladani sifat Kanjeng Nabi, kita inspirasikan perjuangannya, diambil sisi positif dari peringatan itu. Jadi Muhammadiyah tidak melarang peringatan Maulid Nabi, karena di sebagian tempat dikatakan Muhammadiyah melarang peringatan Maulid Nabi. Tidak, boleh saja. Pak niko ten kiwa tengene Masjid Nabi ten Madinah niko malah mboten memperingati, nggih pun nek ten niko mboten nggih pun ten Ngemplak manggawe mawon mboten napa-napa. Nah, saya ingin sampaikan tidak panjang, Bapak Ibu amargi nyuwun sewu niki wae enjang wonten acara niki mriki ten Ngemplak niki mengke jam saderenge jam 11 kudu tekan kampus UAD Ring Road Kidul rika. Mengke bar niku pun kudu tekan embung opak riki melih. Ngantos dalu kula ten Ngemplak dina niki. Mila niki mboten saged dangu-dangu. Bapak Ibu, nah niki pengaosan pengajian ngoten nggih. Berarti kan niki pengasta Quran. Gitu. Pengaosan niku ngasta Quran.
gitu. Ning nek ajeng blonjo kudung napa sepatu buka TikTok niku ngoten. Nek ten pengawasan ngasta Quran. Nah, monggo dibuka Qurane kalau ada di handphone ya boleh dibuka malih handphone. Nggih pilihane namung kalih. Nek mboten ngasta niku nek mboten kesupen niku berarti pun apal 30 juz. Nek pun apal 30 juz mboten napa-napa, sakniki pun serat mawon. Kaitan kalih Maulid Nabi niku. Sepindah monggo kita ingatkan kepada diri kita dan keluarga kita bahwa ada nama yang selalu kita ucapkan, ketika kita sholat, selalu kita ucapkan ketika kita masuk Islam. Tapi mungkin sebagian besar niki mboten tahu mlebu Islam, soalnya pun mesti Islam mergo wong tuane niku pun Islam. Coba kapan bapak ibu memperbaharui Islam ketika sudah akil balik. Anak saya Pak, itu kalau sudah nek putri nggih mens gitu ya haid, saya panggil, saya ceritani dan saya minta dia syahadat. Kalau putra niki rada angel Pak, soalnya mboten mens wong lanang niku gitu. Saya undang, kalau dia sudah mimpi basah saya minta dia syahadat Pak. Jadi Islam dia memang Islam yang dia ucapkan, bukan karena delok bapakne wong Muhammadiyah terus mesti Islam, mboten nonton. Islam itu dikatakan berislam ketika sudah mengucapkan kalimat syahadat. Maka anak saya Bu, sejak 2 tahun sudah bisa duduk. Niku nek kula bar salat tak pangku, bar salat. Sejak 2 tahun, 3 tahun, anak kula 4 Bu. Jadi wingi mlebu nang SD pundi ngoten, kan dites niku. Dites. Sudah bisa Al-Fatihah belum? Sudah bisa baca Quran belum? Nggih karena urung tahun 3 tahun pun lingguh bareng bapakne nek ngimami teng omah. Nggih dongane mboten Al-Fatihah, nggih tekan ayat kursi bareng. Mergo apal. Nek bocah umur 3 tahun nggih dereng ngerti artinya ayat kursi napa. Ning sing penting apa? Karena itu syahadat itu penting. Nah, ketika kita bersyahadat, kita menyaksikan, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, utusan Allah, messenger Allah, pembawa pesan-pesan kebaikan dari Allah. Nah niku pentingnya ngengeti kelahiran beliau. Sebenarnya lebih tepat memperingati beliau, kebaikan beliau, sifat-sifat beliau. Tapi ketika ada hari lahirnya kita peringati melalui hari lahir. Tidak ada perintah maupun tidak ada larangan. Ning nek awake dhewe nek kula nggih remen mawon wonten ngeten niki. Amargi kita bisa mengingat kebaikan beliau, keutamaan beliau. 2 hari lalu saya menaikkan di Facebook saya. Ibu bapak ingkang kagungan Facebook piantun kathah napa mboten niki ten mriki ten napa Instagram. Saya naikkan itu. Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Saya tulis di situ, teladani sifatnya, inspirasikan perjuangannya. Jadi perjuangan beliau menegakkan agama, ngerkosone kaya ngono ten Mekah, hijrah tindak Madinah, itu kita syiarkan bagaimana di Madinah beliau itu wong neneka, ten riku penonton wong Majusi, penonton wong Yahudi. Yahudi perso nggih. Yahudi niku riyen niku bagian dari zaman Nabi Musa, keturunan Bani Israil. Nah, wonten melih niku Majusi. Perso Bu, Majusi niku agama napa? Niku agama nyembah geni. Agama nyembah geni. Tapi mereka itu ketika sudah di situ, mereka menerima kedatangan Rasulullah bersama para sahabat yang hijrah dari Mekah. Sekian waktu kemudian nggih soalnya nggih wanci Rasulullah nu nggih ampuh saestu. Begitu sudah rawuh di situ, selang sekian waktu beliaulah yang kemudian dipercaya, makanya ada sebutan Al-Amin. Ya, Al-Amin dipercaya, kemudian informally, secara informal beliau membangun tata kelola. Kemudian formalnya kemudian beliau juga dipercaya. Nah, ketika beliau mengatur mengelola Madinah, itu wong Majusi, wong Yahudi, wong aneh-aneh itu juga akhirnya ya mengikuti aturan Rasulullah. Artinya apa? Saya sering bercanda nih, Pak Dan Ramil nih, atau yang mewakili niki
soal gojekan Muhammadiyah ngoten gojekan ini bisa dianggap serius. Jadi saya sering sampaikan nek do angel-angel ngatur negara ya. Sing kono njaluk ngene ana demo ngene ana ngene. Sing kesel nggih TNI kalih Polri. Ambangane kesel pun nika negara niku sinten-sinten DPR atau siapa. Tindak ten Jakarta, tindak ten Menteng 62 saja. Menteng 62 itu kantor PP Muhammadiyah. Pun Muhammadiyah niki negara mangurusi. Pun insyaallah luwih apik, Pak. TNI luwih sejahtera. Niki mboten kampanye, mboten kula mboten gawa jeneng, mboten gawa nomor kok. Tapi saya ingin sampaikan bahwa Muhammadiyah niku kawit lahir itu hidup, tumbuh, hidup dan berkembang. Itu untuk memberi manfaat seluas-luasnya. Tidak hanya untuk Muhammadiyah sendiri, tapi juga untuk bangsa. Bapak Ibu mang nek mboten pitados mang tindak ten Indonesia Timur. 60-70% siswa kita, mahasiswa kita, pasien-pasien rumah sakit kita itu non muslim. Dibedakake mboten? Mboten. Bahkan di sekolah-sekolah itu disiapkan guru non muslim. Ya sinau al-Islam ke Muhammadiyah ning ya diajari agamane karena aturan dan kita hormati pasal 29 UUD 45. Bahwa suatu hari ada yang mendapatkan hidayah kemudian bersyahadat, yaitu urusan dia dengan Allah. Tapi Muhammadiyah tidak pernah memaksakan keyakinan. Jadi sekian ribu orang itu meskipun non muslim ya dididik di Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah tidak njaluk apa-apa, ya sudah, sepenting do ilmu, do tinggal negarane, negara bangsane, masyarakat. Lah niku Muhammadiyah wingi dingendikake provider. Muhammadiyah iki sing penting kerja konkret. Rasah bengok-bengok NKRI harga mati, aku Pancasila. Mboten sah. Ning sing penting kerja nyata, dienggo bangsane, dienggo rakyate. Rakyate ngrekoso bicarane medun. Kita punya MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Itu kerjasama dengan banyak pihak masuk ke daerah bencana, mboten ditakoni rin. Bengok-bengok tulung ketindihan blandar mergo gempa ngoten. Nyun sewu jenengan agamane napa? Mboten. Wis kepepet ngono, nyun KTP-ne rin tak delok agamane. Mboten nonton. Tulungi wis ora ngerti. Nanti di daerah kamp pengungsi itu kemudian ada teman-teman dari agama lain, silahkan disalurkan. Tapi nyawa diselamatkan dulu oleh Muhammadiyah. Itu Muhammadiyah. Mila Muhammadiyah itu Muhammad iya. Ini persis kejadian ketika Kanjeng Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah kemudian beliau membangun tata kelola untuk menghormati semuanya. Dan semuanya juga saling menghormati. Dadi nek iso ngoten niku nggih penak. TNI Polri niku menggih tugase kira-kira nggih Bimas mawon, Mas. Pak Babin sing dadi tokoh nanti gitu. Babin sang. Kenapa? Karena aman damai semua. Ning nek cerah satu sama lain ngelek-elek ngoten niku nggih meng bubar negara nih. Makanya tidak perlu kita menajam-najamkan urusan yang tidak perlu. Di serat wonten Ali Imran 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum adzabun adzim. Jangan menyerupai mereka yang suka tafarruq, suka cerai-berai, waqtalafu dan suka ikhtilaf, suka berbeda pendapat, menajamkan perbedaan pendapat min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, setelah diberikan penjelasan. Pak, nek demokrasi lak beda pendapat angsal. Nek nek wis diberi keterangan yang jelas sudah. Agamaku ngene, yang menurutku ngene, sukuku ngene, bubar. Nek penonton niki lho Pancasila, ana UUD 45 rampung, pegangan itu saja. Jangan ditafsir lain-lain. Enggak perlu ada Trisila, ada Ekasila, ada Pancasila, sudah Pancasila selesai. Misalnya seperti itu. Niki tanggal 30 September leres nggih. Pada tanggal ini selalu saya WA Pak ke teman-teman saya. Sekarang sudah jadi jenderal bintang 1, bintang 2 angkatan darat. Saya selalu sampaikan respect saya pada angkatan darat. Karena tahun 65 angkatan darat niku
tetep jagani negara. Melawan komunis. Melawan komunis. Jenderale ana wong pira disikat entek. Ning tetep angkatan darat niku berada di depan. Niki monumen nek jenengan dereng nate mang tindak kentungan. Dulu pernah ada masyarakat di situ apa yang lewat situ, Pak niki monumen niki niku malah dalane kudu mengko. Nek diluruske pripun? Nggih, riyen kula nggih dereng ngaten niki mung kula pisuhe jaman semono. Lho iki sing marahi negara iki ngadeg iki. Sing marahi komunis ora iso ngambil alih negara iki kok malah harta ilang iki piye? Iki monumen itu pengenget-enget. Bukan bid'ah. Ada lagi yang bilang, Pak niki bid'ah, gawean manusia disembah-sembah. Sing nyembah niku nggih sinten? Niki niku dingelingke. Bahwa zaman dulu Brigjen Katamso, Kolonel Sugiono itu berjuang menegakkan ideologi ketuhanan itu. Jadi wong komunis yang ngilangi Gusti Allah niku nggih dilawan saestu. Yang kemudian di Pancasila itu kan wonten sila pertama. Maka nanti malam ada sarasehan kokam. Jadi Bapak Ibu sekalian niki sekalian mengingatkan, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah naminipun kokam itu lahir karena momentum itu. Niki wonten kokam kados nggih. Ada Mas Ayub, tolong panggilkan satu kokam ke sini, pakai yang bajunya lengkap ke sini. Niki ajeng kula jelaskan, ini kelahiran kokam. Kokam itu lahir ketika 30 September ada pemberontakan PKI yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September G30S. Perlawanan di daerah-daerah ya. Kemudian Muhammadiyah berinisiatif lewat Pak Projokusumo Piantun Turi. Itu pendiri Kokam di Indonesia, bahkan di dunia, karena sekarang Kokam juga dikenal di PCIM. Indonesia ini seperti itu, kemudian bangkit melawan, rakyatnya melawan. Yang disebut rakyat itu kekuatan paramiliter sipil, mendukung angkatan darat, kemudian bisa mengambil alih kembali negara ini, meluruskan kembali dasar negara, kembali ke Pancasila. Monggo Mas, tindari. Nggih, sini. Nah, di Muhammadiyah itu Pak Wakil dan Ramil itu biasanya kalau ayahanda itu sebutan kami untuk bapak-bapak pengurus itu biasanya kalau pidato begini ada dua kokam berdiri mengawal di belakang. Kalau mboten perlu dikawal, jenengan kan begini. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Kenapa kokam pakai baret merah, Pak? Kenapa? Niki alhamdulillah ini masih pakai. Nyun sewu kula medhak nggih. Niki pengajian karo sekalian Baitul Arqam. Siap, krek. Nah, jangan lihat sana. Kenapa pakai baret merah? Karena Kokam ini dulu lahir dibina oleh namanya RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, yang sekarang namanya Kopassus. RPK kemudian Kopasanda, sekarang menjadi Kopassus. Maka baretnya merah. Kenapa ada warna merah di baju kamonya, baju dorengnya? Karena ini memang turunan dari warna merah yang dulu di Kopassus, tapi tidak boleh sama karena ini sipil, nggak boleh sama. Makanya dorengnya nggih mboten padha kalih Kopassus. Kopassus niku doreng aslinya itu krem dengan merah darah dan turun ke bawah dorengnya. Nah niki mboten, niki pokoknya yang penting meng muridé Kopassus ngoten niku mawon. Ning semangate niki Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda. Ning mboten perang gaweane nek wonten acara ngeten iki ngewangi Polri setempat nertibke. Gaweane nek wonten bencana turun membantu. Gaweane nek wonten napa-napa jagani kantor milik persyarikatan dan sebagainya. Nah ini Kokam. Nah saya ingin sampaikan respect ke Kokam karena hari ini kemutan mboten napa ulang tahun milad Kokam. Milad Kokam. Pun matur nuwun, selamat ya. Tepuk tangan untuk Kokam. Niki pokoknya ngiras-ngirus pengajian peringatan Maulid Nabi sekalian nyelamati Kokam.
Nah ibu-ibu bapak-bapak, di Ali Imran tadi surat ketiga 105 diingatkan ojo sok do seneng cerai-berai, ojo sok do seneng beda pendapat ya. Itu satu. Yang kedua, di ayat itu juga disampaikan ulaika lahum adzabun adzim. Rasah Muhammadiyah, rasah negara, rasah bangsa, rasah apa? Nek do seneng cerah, do seneng beda pendapat, niku sing teko mengke senes rahmat, senes hidayah ning azab. Mereka itu akan mendapatkan azab. Maka negara ini, bangsa ini mari kita jaga. Ono sing nakal kaya komunis, nggih disikat supaya tidak mengganggu Pancasila. Leres mboten Pak Wakil dan Ramil? Niki suara hati jenengan kula anak. Muhammadiyah itu lahir tahun 1912. 33 tahun kemudian ikut melahirkan Republik Indonesia tahun 45. Jadi pun katam Muhammadiyah niku bab hubungan berbangsa bernegara. Maka Muhammadiyah ikut serta melahirkan Pancasila. Pancasila yang benar adalah yang tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus. Ampun kesupen nggih. Jadi Pancasila yang sekarang dipasang, oh niki kudune wonten niki, lali niki, nggih lali. Mboten napa-napa lali niku nggih angsal nggih. Nah, nggih dilalah copot. Pancasila yang ada yang kita pegang sekarang itu 5 sila itu. 5 sila itu adalah yang tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kapan disahkan? Tanggal 18 Agustus. Saya tidak mau komentar tanggal yang lain. Ya, ada 2 momentum Pancasila penting. 1, 18 Agustus karena 5 sila itu disebutkan di pembukaan Undang-Undang 45. 1 lagi tanggal 1 Oktober besok pagi sebagai bukti bahwa Pancasila itu masih ada menjadi pegangan seluruh bangsa. Nah, kaitan kalih Maulid Nabi nopo? Kanjeng Nabi niku ketika dakwah itu hanya menyampaikan 2 hal. 1, ngajak kabecikan. 2, menghindarkan dari kemungkaran. Cuman 2 itu. Ning loro niki mboten gampil. Nek mboten nyawiji, mboten sarang-sarang, mboten gampil. Sing loro niki wau niku mang bikak mengke diserat mawon. Nek niki wekdalipun mboten cekap. Surat 3 104, surat 3 110. Surat 3 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sok sinten ingkang ngejak kebaikan, sing menghindarkan diri, melarang kepada kemungkaran, oleh Allah dijanjikan keberuntungan, dijanjikan kabejan. Yang Ali Imran 110, kuntum khairu ummatin, niki pun mau sedereng niki. Napa dahar. Pun mengke dilajengke. Nggih, intinya ini niki kula pun dieling nggih. Mugi-mugi Ibu Bapak kita bisa meneladani napa sifat keutamaan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku saestu insan yang tidak ada duanya. Luar biasa. Kemudian ketika sudah hijrah Madinah, beliau kuntur ke Mekah, maka episodenya namanya Fathul Mekah. Kemenangan atas Mekah, penaklukan atas Mekah. Ketika kaum Quraisy sudah tidak bisa bergerak, Kanjeng Nabi kundur, kemudian tindak di situ, kemudian menunaikan haji wada yang kemudian hari beliau wafat dalam usia 63 tahun. Nah, niki pentingnya kita mengingat-ingat, pentingnya kita membangun kebaikan, mengembangkan kebaikan yang dulu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngaten nggih ibu-ibu? Nggih. Niku sing do buka handphone niku buka Quran apa buka TikTok napa Instagram? Mboten napa-napa. Nek ajeng buka Instagram, kula caosi nama 1 akun, silahkan di follow. Insya Allah niki manfaat. Nek jenengan follow-ne niku ikhlas, itu dadi ganjaran. Akun itu tulisannya @Syauqi Suwiratno. Niku di follow, nanti ikuti apa berita di situ. Nek niku ikhlas, nambah follower, iso dadi dalan dakwah. Atau kalau Bapak Ibu punya Facebook, masukkan Ahmad Syauqi Suwiratno.
ikuti di situ. Kalau ada berita baik disiarkan, insya Allah jadi amal. Ngaten nggih ibu bapak, matur nuwun nyuwun sewu mboten saged dangu mangke sanes wekdal saged pepanggihan malih insya Allah. Nyuwun pandonganipun, nyuwun dukunganipun, mugi hajat kita saged dipun tampi, dipun paringi ridho kalian Gusti Allah. Hajat nopo sanes DPR RI Bu, ning DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah, nerasakan perjuanganipun insyaallah Kang Mas Muhammad Afnan Hadi Kusumo. Matur nuwun sedayanipun, nyuwun pangapunten wonten kang kirang prayogi, wonten kirang lepatipun. Mugi Gusti Allah tansah maringi rahmat berkah kagem kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.